yang terhormat yaitu bapak-bapak dari kepala sekolah yang pada hari ini hadir di tengah-tengah kita, sehat walafiat ya. Ini saya di sini ingin mengetes adik-adik dulu sebelumnya ini ya. Saya punya yaitu kalau saya sebutkan selamat siang, adik-adik jawab gini, siap, siap, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Satu untuk Indonesia, yes, yes, yes. Saya pengen ngetes adik-adik semua nih ya, kompak sekali ya. Pokoknya hari ini adik-adik harus kompak nih ya. 1, 2, 3. Selamat siang. Ya. Luar biasa. 1 hati untuk Indonesia. Yes, yes, yes. Kurang kompak. Sekali lagi ya. Yang kompak ya, yang teman-teman semua ini yang kompak karena ini kita disaksikan di sini live ya dari Kababit TV. Ini bisa dicek di YouTube Kababit TV ya. Selamat siang, siang, luar biasa, luar biasa, luar biasa. 1 hati untuk Indonesia. Yes, yes, yes. Mantap, kita dulu dong. Ya adik-adik semua ya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Ya, di sini nama saya adalah Ahmad Sali Rawana SH. Saya S1. Di sini yaitu saya sarjana hukum. Pangkat saya Bribtu. Ini Bribtu. Kalau ada yang sempat viral di media sosial, Bribtu Norman Kamaru ya. Namun dia melarikan diri karena dia pengen jadi artis. Kita nggak usah dicontoh. Ya, jabatan saya di sini Babin Kamtimas Desa Petir. Saya megang 3 desa, yaitu desa yang saya bina itu adalah Desa Mekar Baru, Desa Petir, dan Desa Santi. Dan alhamdulillah masyarakat di sana is you welcome gitu ya. Oke, kita next book. Nah, di sini pendidikan saya SD Negeri 3 Cibuya, dan di sana saya itu udah lama ya di Citangerang itu. Kemudian saya di SMP Negeri 3 Cisoka ya. Dan juga di sini saya di SMA Negeri 1 Maja. Ada di sini yang orang Lebak. Ada dari Lebak, Rangkas Bitung, gak ada ya. Dan di sini saya S1-nya di Universitas Matlaul Anwar di Unma Paneglang itu yang di Sodok. Ada orang Paneglang di sini? Ya. Oh ya, salam kenal ya, Dek. Oke, next ya Bu. Ini riwayat kedinasan saya adalah yang pertama saya Samapta Polda Banten di unit praktis dulu itu bawa kendaraan AWC. Nah, yang sering demo-demo tuh biasanya saya megang water cannon buat nyemprot para pendemo tuh. Ya, yang kedua di sini saya di Sabara Polres Serang. Di sini saya Sat Narkoba. Pernah saya dinas di narkoba selama 2 tahun ya. Di sini saya dinas itu alhamdulillah bisa mengungkap 500,5 kilo daun ganja. Di sini ada pecandu narkoba. Nah, ini penting, nanti akan saya masukkan di sini ya. Nah, di sini juga saya sekarang Babin Kamtimas di Desa Petir dan juga sampai saat ini. Jadi saya ngebina adik-adik semua nih supaya jauh lebih baik lagi gitu. Dan di sini saya pendidikannya itu yang pertama itu Dikduk tahun 2016. Jadi saya pendidikan polisi itu di SPM Mandalawangi. Dan di sana itu pendidikan selama 7 bulan dan luar biasa sekali jerih payah saya sampai saat ini saya bisa jadi polisi. Ada di sini adik-adik semua yang mau jadi polisi? Ya, terjadilah cita-citamu walaupun setinggi langit. Itu. Ada di sini saya pendidikan terakhir kemarin baru balik dari Jawa Tengah, yaitu pendidikan lagi di Dikbang. Dikbang itu kayak sekolah polisi di Pusdik Dinas Lemdiklat Polri yang berada di Jawa Tengah. Nah itu.
Oke, kita lihat di sini ya. Ini profil saya, silakan buat adik-adik. Jadi pengalaman saya itu selama berdinas itu saya pernah mengawal uang. Yaitu pengawal uang itu sebesar 1,5 M gitu. Itu ketika itu saya di sini ada singkatannya, nama saya ini Salira. Sebenarnya nama Salira ini saya ambil itu ketika saya menyelamatkan uang 1,5 M. Ketika itu ada tsunami di Tanjung Lesung. Nah, pasti itu orang yang pertama kali menemukan tsunami di Tanjung Lesung itu adalah saya. Saya yang menyelamatkan warga-warga sekitar di sana di Cenggelus, pesisir pantai, dan kebetulan nama saya dulunya Sali dan sekarang berubah menjadi Salira. Biar ada yang namanya itu terkenal gitu kan, karena saya bisa menyelamatkan uang 1,5 M. Nah itu. Tentang dulu. Di sini saya pernah mengamankan pemilu, ya prestasi saya mengamankan pemilu tahun 2019 yang alhamdulillah berjalan dengan aman, walaupun ada sedikit kerikil, kerusuhan, dan juga ya banyaklah serangan-serangan pajar atau media sosial gitu ya. Di sini saya pernah, ya yang tadi saya bilang, pernah mengungkap narkotika jenis ganja sebesar 512 gram, dan itu saya yang foto sebelah sini ini adalah AKBP Mariono yang kebetulan dia adalah memberikan prestasi tersebut kepada saya. Nah di sini saya pernah pelatihan revolusi mental. Jadi revolusi mental itu mengubah mental adik-adik semua ini menjadi mental yang lebih baik lagi dan juga berprestasi. Entah itu potensi apa dan lain sebagainya. Dan di sini saya pernah pendidik atau melatih yaitu undercover by narkotik polisi 2020. Jadi di sana itu saya pernah namanya kayak intel gitu ya, intelijen. Jadi misalnya gini adik-adik ya, saya berubah wujud jadi polisi yang notabene pakai seragam kelihatan buat ngintai orang. Nah makanya saya di sini pelatihan undercover by tahun 2020. Nah ini komunitas saya di sini ya. Ada namanya Avanza Senior Solution. Nah, yang sekarang itu di sini disebutnya AMS. Kebetulan kemarin kita baru ada acara di sini yaitu pada ulang tahun. Kebetulan saya adalah anggota AMS Avanza Senior Solution sampai sekarang, dan juga saya di sini juga kreator YouTuber Banteng. Nah, kebetulan di situ ada YouTuber. Nah, sama saya komunitas juga di sini. Jadi saya di sini ya akan bercerita, penting silakan adik-adik mau bertanya atau mau apa. Adik-adik semua ini bisa punya penghasilan melebihi gaji saya, bisa melebihi 15 juta per bulan ya. Itu contohnya yang di belakang sana itu ya, Wahidun TV ya, tangan dulu bang. Oke, kita next Bu. Nah di sini YouTube saya ya, sebenarnya YouTube saya itu banyak nih. Kebetulan di sini ada Salira Channel ya, Palawin TV, Subscribe TV, Polisi Pedesaan, dan Salira Studio. Jadi di sana silakan buat adik-adik semua yang mau subscribe dan like serta share lah. Boleh ya. Di sana adik-adik bisa pantau semua YouTube saya, karena dimanapun ini juga nih sedang live sekarang ini saya lagi di live di Palawin TV. Nah pokoknya ada di sana. Kebetulan saya sering bikin film gitu, kalau ada film-film pendek, nah gitu. Oke, next saja. Nah di sini ada tahu nggak apa bahayanya kenakalan remaja itu apa saja? Coba, saya mau tanya nih. Coba kamu, nih. Siapa namanya? ya sini. Malu kali dia. Ini aja nih, Dek. Ayo sini. Yang tahu siapa? Nah ya, ini. Berarti ini siswa pinter ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, coba. Ya. Oke, kita di sini berinteraksi ya. Kita pakai metode bukan teks, lihat ya. Kenakalan remaja itu seperti tawuran, terus narkoba, terus apa lagi? Cukup itu doang yang tahu.
Oh, tepuk tangan dulu dong ya, ada ya. Mantap sekali ya. Itu tadi namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Oh ya, pokoknya semoga lulus dengan nilai terbaik ya. Jadi gini, adik-adik ya, kenakalan remaja itu adalah ya, pokoknya tawuran tadi benar yang disebutin, narkoba, sebenarnya banyak sekali ya, judi, dan juga banyak lagi ya. Kita di sini ya, di sini tawuran merupakan perbuatan terlarang, pergaulan bebas, bahaya HIV/AIDS. Ada yang di sini yang pecandu narkoba ada. Nanti saya bakal rehabilitas. Ya. Ada yang sering tawuran di sini? Ya, nih ya. Nih, tolong perhatikan nanti tawuran itu apa. Nanti di sini saya akan sedikit memberikan film ya buat adik-adik semua. Ini mungkin kreasi saya ya. Nanti ada filmnya di sini. Jadi kita tinggal aja di sini. Ya. Apa yang kalian tahu tentang tawuran? Coba yang laki-laki lah. Kalau cewek nggak bisa. Coba yang berani, coba sini. Hah? Coba. Ya, yang kelihatan agak sedikit nakal nih. Sini. Nggak gigit sini. Mana? Ya, sini. Coba. Yang pakai topi. Coba. Biar pinter. Tahu tawuran sih. Waduh ya. Coba deh. Tawuran apa deh? Ya. Gak pernah tawuran ya Pak ya? Oh ya. Jadi buat adik-adik semua ya, perlu kita tahu pokoknya tawuran itu pokoknya jangan sampai terjadi, karena saya pernah namanya kejar-kejaran sama orang tawuran waktu di Polsek Petir ya. Kebetulan saya menangkap 5 orang atau sampai 10 orang kelas gabungan. Nah, jadi tawuran itu adalah penyelesaian masalah dengan kekerasan. Jadi maksudnya itu menyelesaikan masalah itu tanpa ada musyawarah dan mufakat. Dan juga tawuran juga sering terjadi. Kebetulan di SMP saya itu SMP Negeri 3 Cisoka dulu itu sering tawuran. Jujur aja. Karena kalau tawuran itu katanya menyelesaikan masalah dengan kekerasan, namun tidak berprestasi. Nah, ada salah satu, makanya nih buat adik-adik semua yang perhatikan nih, nanti saya akan memberikan suatu masukan ke adik-adik gimana cara menghasilkan uang di media sosial. Oke, kita next saja di sini. Oh ya, ini ada salah satu video ya. Ini film saya, mungkin bisa diperjelas ya Pak ya. Tolong perhatikan, ini tentang tawuran ya. Oh, nggak bisa dibuka ya. Coba di folder. USB drive. Binlu. Satu lagi. Binlu. Yang ini 577 KB. Yang nomor 2. Ya, Dede tolong perhatikan, ini adalah film animasi saya ya. Bisa suaranya Pak, gedein Pak. Nah ini contohnya di media sosial perang hal ini. Nah, ini tawuran biasanya adu ego nih. Saya tungguin lo nanti. Pokoknya perhatiin ya, tolong perhatiin, ini penting.
Saudara yang memicunya nih. Ini orang ini dikeroyok awalnya, jadi dia masuk ke lingkungan sekolahnya karena nggak terima ada temennya dikeroyok, makanya dia ngadu sama temannya gitu. Ya, oke.
Oke, tepuk tangan dulu dong ya. Jadi ada yang ngerti maksud dari saya memberikan video tersebut? Coba yang tadi jauh ada, coba sini. Sini lah yang laki-laki lah. Coba sini. Ayo. Waduh. Ayo sini. Ya. Pokoknya gini adik-adik ya. Maksud video tadi itu adalah awalnya itu seseorang yang dipicu karena media sosial dengan Facebook medianya itu. Di sana kalian saling menghujat antar sekolah. Kemudian terjadilah suatu hal yang kalian anggap itu menyinggung. Kemudian dikeroyoklah salah satu orang. Setelah dikeroyok, dia itu langsung ngomong sama temennya dan terjadilah pertempuran. Makanya itu video tersebut itu karena hal tersebut itu dipicu karena kesalahpahaman awalnya. Jadi buat adik-adik semua, yang terutama para cowok ya, mau tawuran nggak? Nah, jangan tawuran karena tawuran itu kena pasal pengeroyokan ya. Kena pasal pengeroyokan di sana itu bakal dihukum pidana, tidak memandang usia gitu. Dan juga di sini tawuran yang memicu tawuran itu yaitu adanya permusuhan secara turun temurun. Biasanya itu terjadi itu karena anak SMP biasanya versus anak SMP negeri lain atau anak SMA sama SMA negeri lain. Biasanya kalau di Rangkas Bitung itu namanya sebut ya. Namanya sebut atau mungkin yang lain lah, kayak gitu ya. Banyak lah yang dulu, tapi sekarang udah reda ya. Di sini ada juga adanya saling ejek antar sekolah ya kayak tadi ya. Karena ikut-ikutan teman, misalnya ada dari sekolah lain ngajak temennya, ayo kita tawuran yuk gitu kan. Bukannya prestasi malah bikin darah gitu kan. Jadi intinya adik-adik semua nih, buat adik-adik kalau bisa kita berprestasi, bukan kita itu turun ke jalan. Itu slogan yang selalu saya sampaikan, karena kalau adik-adik ini sampai turun ke jalan ya, itu cuma buat malu doang, jadi sampah masyarakat ya. Jadi di penjara, dihujat. Biasanya hal tersebut itu dipicu karena ya tadi kekerasan oleh orang tua ya. Yang tadi itu kekerasan sama orang tua, ya mohon maaf ini Pak ya, yang KDRT orang tuanya atau mungkin orang tuanya itu ada yang ibaratnya notabene broken home, sehingga mengakibatkan tawuran itu terjadi, orangnya itu jadi temperamental. Makanya buat adik-adik semua yang butuh konsultasi atau ada KDRT dari keluarganya, boleh ngomong aja ke saya di sini pasti memberikan solusi dan memberikan suatu masukan supaya adik-adik ini merubah mindset adik-adik menjadi orang yang lebih bijaksana dan berpenghasilan ya. Oke, next ya Bu. Nah, apa sih tawuran itu menurut agama? Nih ya, di sini saya akan memberikan videonya ya. Ini kalau bisa dibuka nih. Coba ada Bu. Oh bukan gitu. Nah ya benar. Nah, ini kalian biasanya patokan saya itu membuat agama sebagai motivator biasanya. Kalau saya kemana-mana saya agama. Merancang pondok-pondokan, ya, tawuran yang sering terjadi ini saya sekarang anak muda ini bukan jangan adalah ukhuwah antara sekolah ini dengan sekolah itu, prestasi-prestasinya yang diangkat supaya bisa bersaing positif. Ini enggak, malah sekolah ini dianggap paling berani, sekolah itu yang paling begini dan itu bisa. Ya, dan ini akhlak yang harus diperbaiki. Lulus daripada baju dipilok-pilok, lebih baik disedekahkan kepada orang miskin. Banyak yang butuh, susah beli baju, dipilok sudah bisa lagi. Tapi kan kenang-kenangan susah, kenang-kenangan begitu. Kalau kita mati nanti Allah juga tetap tanya hari kiamat, nanti kalau cukup beli dari rezeki saya kenapa dipilok-pilok, nggak bisa dipakai lagi.
sedekahkan kepada orang. Ada orang yang kesian susah, ya. Ada orang pergi sekolah, gantian sama adiknya pakai baju. Kakaknya sekolah pagi, adiknya sekolah sore. Miskin ya Pak, nah, sedekahkan kepada orang. Banyak orang yang butuh masalah itu. Oke, tepuk tangan dulu, ada ya. Jadi intinya ya, tawuran itu menurut agama itu dilarang. Jadi ibaratnya selain menimbulkan pembunuhan ya, itu terjadi di Nabi Adam ya, buat adik-adik semua ya. Karena di sini saya selalu memberikan penyuluhan itu harus berpatokan pada agama. Karena agama itu adalah fondasi atau tiang kita semua ya, yang agamanya Muslim ya terutama. Dan juga di sini ya, menurut saya adik-adik semua nih, saya juga pernah dulu ngerasain SMA ya. Saya gak akan mungkin tiba-tiba jadi polisi. Dan saya ketika itu saking euforianya, saya memilok baju saya ya, oke gitu kan, gaya-gayaan gitu ya, turun ke jalan, muter-muter karena saya pengen bangga lulus dan akhirnya turun ke jalan. Tapi sebenarnya hal itu tuh cuma buang-buang waktu gitu ya, karena saya juga baju yang kemarin saya pilok itu cuma jadi bangke gitu. Jadi intinya buat adik-adik semua nih ya, kalau misalnya adik-adik pengen punya pahala, jangan memilok bajunya, kumpulin bajunya, kasih sedekahkan sama orang yang kurang mampu, yang sekiranya penerus adik-adik. Itu akan bermanfaat ketika adik-adik ini udah menjadi dewasa dan pahala. Baru ingat, saya pernah memberikan pahala kepada orang yang tidak mampu. Jadi saran saya sebagai Babin Kaptimas ya, buat adik-adik semua, wajib hukumnya adik-adik itu kalau bisa mematuhi apa yang saya udah sampaikan tadi ya. Itu ya tawuran. Oke Bu, kita next aja di sini. Ada videonya. Nah. Ya, sambil ada satu lagi nanti saya akan di sini memberikan nggak bisa Bu. Ya, yang tadi lagi media. Yang itu ya. Ini lagunya katanya, lagu kebangsaan tawuran ya. Jadi nanti ada saya akan memberikan penyuluhan tentang HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, dan nanti juga saya akan memberikan apa sih narkoba itu setelah ini ya. Sambil dengerin lagu aja. Hah? Bukan. Ini lagu, Bu. Sambil ini aja bikin relax. Ini lagu katanya lagu kemenangan katanya. Ini hal seperti ini berkreasi boleh, tapi dengarkan ya. Biasanya agak sedikit cadas ini. Hah? Enggak, cepetin aja, nanti cepetin. Enggak, bentar lagi. Ya, yang seneng lagu-lagu reggae, ya apa lagu-lagu
musik ini nih. Apa namanya? Ukulele ya. Ya, sambil dengerin aja nih. Yang menurut saya ini memang luar biasa ini penciptanya ini. Ya, yang mau nyanyi silahkan ya. Ini santai dulu gitu. Oke, tepuk tangan dulu Bang ya. Nah, jadi itu adalah goyang kemenangan dan akhirnya nyesep di kandang. Udah banyak ya orang-orang tawuran nusuk itu di penjara itu penuh ya. Selain tahanan narkoba yang sekiranya itu sampai hampir membludak itu di tahanan narkoba ya. Coba Bu,
Ya, ini yang narkoba nih. Jadi intinya buat adik-adik semua nih, ya. Di sini saya bahaya narkoba dan strategi pencegahan. Jadi tolong diperhatikan di sini. Saya mungkin akan sedikit ya memberikan materi ini karena adik-adik belum mungkin butuh makan ya. Oke, next Bu. Apa itu narkoba? Coba ada yang tahu narkoba itu apa? Hah? Nalik kolong bapak. Ya, tahu belakang dulu dong. Ya, mantap. Ya, jadi narkoba itu adalah biasanya itu disebutnya ya ini ya, nanti saya jelasin. Ya tadi videonya dulu. Ya. Tolong perhatikan karena ini mungkin kalian belum ada tahu narkoba itu apa. Psikotropika adalah obat-obatan yang bukan narkotika, akan tetapi mempunyai efek yang sama dengan narkotika. Apabila disalahgunakan, karena sasaran dari obat tersebut adalah syarat-syarat tertentu dari sistem pusat di otak. Penyalahgunaan obat ini menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh obat-obatan yang tergolong jenis psikotropika antara lain sabu, ekstasi, rohypnol, pil koplo, dan mandra. Sabu, zat yang tidak berbau dan bening ini merupakan komoditas baru yang sedang tren dan laris dalam dunia kedokteran, disebut juga dengan istilah metamfetamin, yang masih saudara kandung dengan ekstasi karena sama-sama tergolong dalam keluarga psikotropika stimulansia dalam menyebabkan tergantung. Segmentasi pasar dari sabu-sabu ini adalah para selebritis, disusul eksekutif muda, lalu kelamahan, menyebar kesenangan pasar bebas, meliputi kota dan desa. Barang haram ini tidak lagi dimiliki orang berkantong tebal. Lapisan akan menumpuk ikut berniagu dia dengan pahi atau paket hemat. Indikasi sabu, bentuk seperti kristal putih mirip pensil. Efek penggunaan zat sama dengan ekstasi menyebabkan kenikmatan semu, mengakibatkan efek yang kuat pada sistem syaraf. Pemakai akan bergantung secara fisik dan mental. Penggunaan terus-menerus dapat merusak otot jantung. Zat ini membuat tubuh melampaui ambang batas kekuatan fisik. Pemakai merasa fly dengan perasaan kosong, sementara itu berangsur-angsur membangkitkan kegelisahan yang luar biasa. Efek langsung yang penggunaannya menjurus pada perilaku kekerasan, berat badan menyusut, kejang-kejang, dapat menyebabkan impoten, overdosis mengakibatkan kerusakan lever dan paru-paru, serta kematian. Akibat menggunakan sabu, berat badan menyusut, kejang-kejang, kerusakan kerja, kerusakan jantung, senemet atau gila, impoten, halusinasi, kepala rumit, serangan jantung, dan akhirnya mati merana.
eksklusif di atas Rp100.000 hingga harga banting di warung FV Jeban Rp10.000 per butir. Tapi kualitas pil tersebut bisa bikin teler malah semakin mati. Inex, nama lain ekstasi ini masih memiliki sertifikat. Banyak dijual berbagai macam ekstasi dari blend dan kapsul. Sisa kacang hijau yang terdiri dari berbagai macam jenis. Di antaranya ada F, S, Jupi, Vitex, Raymond, Angel, dan lain-lain. Ekstasi diproduksi secara ilegal di laboratorium atau di rumah-rumah atau dikenal dengan production house. Dan menurut tubuh aktivitas yang melampaui batas maksimum. Aktivitas yang berlebih dapat menyebabkan tubuh kekurangan cairan, dapat meninggal karena terlalu banyak minum akibat dari rasa haus yang sangat. Zat kimia berbahaya sering dicampur racik pil setan ini sehingga berakibat buruk bagi orang-orang yang meminumnya. Tidak heran kalau ekstasi produksi gabungan dicampur insektisida, DDT, malah ada seluruh kaca yang dihapuskan. Cepat-cepat terserap ke dalam tubuh dan apabila hal tersebut sering dilakukan, maka dinding lambung perut akan terluka oleh serbuk kaca tadi. Ekstasi menyebabkan denyut nadi menjadi cepat. Akibat menggunakan ekstasi adalah diare, mual dan muntah. Hiperaktif, kebutaan tak terkontrol, susah tidur, denyut nadi sangat cepat, mual, muntah dan mencret, rasa haus yang amat sangat, sakit kepala dan pusing-pusing. Akibat pemakaian yang berlebihan dan dosis dapat mencapai pembuluh darah di otak yang lain. Bahan adiktif, meskipun bahan zat adiktif bukan narkotika atau psikotropika, tetapi penyalahgunaannya dapat buruk pada penggunanya karena dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Selain merusak kesehatan diri pribadi akibat meminum minuman keras yang mengandung etanol, karbohidrat, tapi dapat memabukkan orang yang mendekatnya. Begitu juga tembakau yang mengandung tar dan nikotin yang dapat menimbulkan penyakit jantung pada. Dan yang tak kurang bahayanya, menyerupai K-Iron, toner, lem sepatu dan lain-lain yang banyak dilakukan oleh anak-anak jalan. HIV, AIDS. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Ini virus yang menyebabkan rusaknya atau memperlambat kekebalan tubuh manusia. Akhir dari kehadiran virus ini di tubuh disebut juga sebagai AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang merupakan berbagai penyakit spesifik yang muncul saat komplikasinya disebut AIDS. Hal ini dikarenakan hancurnya pertahanan atau kekebalan tubuh akibat virus HIV, sehingga segala macam penyakit yang datang tak dapat dikikis. Oke, ya. Coba tepuk tangan dulu dong ya. Jadi adik-adik semua ya, itu adalah sejenak ya. Itu asli nyata, maksudnya tidak semata-mata karena video, karena saya di sini pernah menangkap, menggeledah, menyita, menggerebek semuanya lah, paket lengkap gitu. Jadi narkoba itu sekarang merajalela, termasuk yang sering mabok lem Aibon, ada nggak? Hah? Mantap ya? Aduh, yang ketahuan tuh. Yang sering mabok lem Aibon, yang sering mabok bensin tuh suka dicium tuh bensinnya tuh. Ya itu tuh sebenarnya belum ada undang-undangnya itu. Tapi karena mungkin itu kan hal-hal yang memabukkan. Nah,
Itu emang kelihatannya itu seger gitu ya, tapi ngerusak tuh sel saraf gitu. Itu asli itu. Udah banyak itu kejadiannya, bukan anak jalanan tapi sekarang anak sekolah. Yang sering minum tramadol, eksimer, ada nggak sini? Hah? Itu jangan diminum ya, itu buat obat sakit itu. Ya, jangan sering minum obat-obat itu. Kalau misalnya ada yang ngejual atau ada yang ngedarin, laporin ke saya tangkap orangnya. Karena biasanya tramadol eksimer itu dijual bebas dan juga murah di pasaran, harganya cuma 10.000 ya. Nanti kalau ada yang ngejual boleh kabarin saya, karena saya sering nangkepin yang jual-jual narkoba biasanya. Ya. Di sini undang-undang yang mengatur tentang narkoba itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu tentang narkoba. Jadi ini instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018. Jadi ini peraturan ini udah ada di undang-undang ya, adik. Next Bu. Ya, ada pecandu juga nggak di sini? Ada pecandu narkoba? Ya, nanti kalau misalnya adik-adik malu mau ngobrol sama saya nggak apa-apa. Nanti saya obatin caranya gimana, resepnya bagaimana. Karena narkoba itu ada efek positifnya menurut dia, tapi kebanyakan negatifnya. Ya, jangan sampai menggunakan narkoba. Narkoba itu merusak sel saraf. Ya, bahkan Presiden Republik Indonesia sendiri, yaitu Indonesia Darurat Narkotika atau narkoba, karena di sini Presiden juga menginstruksikan bagi bandar-bandar yang berada di sekeliling kita wajib tembak mati. Ya, itu karena narkoba itu sangat, yang pertama buat bandar sendiri itu menguntungkan, tapi buat anak muda sendiri itu sangat membuat penyakit dan juga menimbulkan sel saraf kejang-kejang ya. Oke, next Bu. Next lagi. Next. Nah, biasanya narkoba ini diedarkannya biasanya di media sosial ya. Misalnya ada yang sering di sini yang sering main Bitcoin nggak? Nah, biasanya di situ ya. Yang sering diedarin juga di internet juga banyak itu. Jangan sampai kalian ada yang pakai narkoba ya. Ada situs-situs link-link, kabarin saya gitu. Oke, next Bu. Next lagi Bu. Next Bu. Nah ini orang-orang yang pengen coba-coba pakai narkoba itu 979 jiwa. Jarum suntik itu sekitar 33.000 ya. Ini udah banyak sekali ya. Ada